Halo Sabgas, selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Yusuan masih terus meningkatkan darah dewanya. Namun tak lama kemudian, dia mencari sosok sang ratu. Di sisi lain, Xiaoyan ternyata pergi menuju ke inti bintang Han Pansing setelah Yusuan meninggalkannya. Di sana, Xiaoyan berhasil meningkatkan avatar Yuansen-nya menjadi bintang 5. Di sisi lain, Yusuan akhirnya kembali ke bintang Han Pansing. Namun, ia masih membentuk segel di area bintang. Dan scene pun berganti. Yusuan terkejut bukan main, tak kalah melihat bahwa ada rombongan kelompok Xiaoyan yang sepertinya sudah di sana cukup lama. Butuh waktu yang tidak diketahui untuk Yusuan tersadar dari keterkejutannya. Di sisi lain, Xiaoyan juga tidak terburu-buru. Dia ingin menunggu Yusuan dan ingin melihat bagaimana reaksinya, karena rencana yang telah ia susun malah berantakan. Loh, senior, dari mana saja? Aku masih ada beberapa pertanyaan tentang klan Yuansen yang aku tidak mengerti. Jadi, aku berencana untuk bertanya kepada senior lagi, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Setelah itu, Yusuan memandang wajah Xiaoyan yang ada di hadapannya. Tapi, hatinya seperti diremas erat oleh telapak tangan. Dan itu membuatnya merasa tercekik. Yusuan bahkan tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Dan dia tiba-tiba berbalik untuk menatap bola darah. Yusuan sangat yakin bahwa bola darah itu ada di sana. Akan tetapi, bola darah emas itu telah meninggalkan utayan terakhirnya. Pada saat ini, Yusuan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Sinar terakhir dari darah dewa itu tersedot ke dalam tubuh Yuansen milik Xiaoyan di sepanjang hembusan napasnya. Apa yang sudah kamu lakukan dengan darah dewaku? Aku sudah menghabiskan ribuan tahun mengelolanya, dan ini adalah darah dewa milikku, ucap Yusuan. Yusuan akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Namun, dia langsung berteriak keras, dan segera karena amarahnya ini, semua darah naik ke kepalanya. Bahkan terlihat bahwa Yusuan menyemburkan pembuluh darah di lehernya, dan di seluruh wajahnya ada tetesan darah yang berantakan. Itu benar, aku pikir semua itu adalah sisa setelah senior menyerapnya. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu, aku sudah menyerap semuanya. Tapi, kalau begitu, bagaimana jika senior mengelolanya kembali saja? Ucap Xiaoyan sambil menggarukkan kepalanya dan memasang wajah polos. Detik berikutnya, Yusuan pun menggertakkan giginya, seolah-olah giginya akan dipatahkan, dan otot-otot di sekujur tubuhnya gemetar hebat. Namun tampaknya Yusuan tidak ingin berbicara omong kosong. Dia malah berbalik dengan tiba-tiba dan langsung melesat ke arah tubuh Yuansen. Sepertinya selama tubuh tersebut dimusnahkan, darah dewanya mungkin dapat ditarik keluar. Tapi darah dewa itu telah menjadi bagian permanen dari tubuh avatar Xiaoyan. Bahkan jika Yusuan mengambilnya, itu akan sangat berkurang. Setelah itu, Yusuan menjulurkan kelima jarinya dan bersiap untuk menghunjam jantung tubuh Yuansen itu. Namun, sosok Yusuan tiba-tiba berhenti ketika kelima jarinya hampir menyentuh pakaian tubuh itu. Dan terlihat bahwa jaraknya sangat dekat. Yang mulia ratu, jika kamu menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena berbuat sesuatu yang berlebihan, ucap Yusuan. Dan segera matanya tiba-tiba menyusut. Cahaya ganas muncul di matanya, wajahnya penuh dengan kegilaan. Tapi tampaknya sang ratu tidak peduli dengan ancaman itu. Dia masih mengangkat jarinya dengan ringan, dan darah yang tak terhitung jumlahnya pun langsung menyembur keluar dari tubuh Yusuan. Bahkan sejumlah besar vitalitas yang mengalir itu terus mengembun di depannya. Lalu itu berubah menjadi bola darah emas. Kemudian 8 cahaya bintang yang berada di antara alis Yusuan meredup satu demi satu, dan kekuatannya segera turun ke titik di mana itu tidak lagi dianggap cukup kuat. Karena tentu saja tanpa darah, kekuatannya akan merosot tajam.
Kenapa kamu bisa masuk ke tempat ini lagi tanpa sepengetahuanku? Tanya Yusuan sambil melirik Xiaoyan. Sepertinya senior benar-benar tahu bagaimana bertindak secara profesional dan melakukan semuanya dengan hati-hati. Apakah kita saling mengenal? Tanya Xiaoyan. Pada saat ini, Xian berperan sebagai sosok yang mengintimidasi, dan senyum di mulutnya langsung membuat Yusuan terkejut. Tidak hanya itu, Yusuan juga terdiam sejenak dan berpikir apakah mungkin penyamarannya telah terungkap. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, ucap Yusuan sambil berteriak kencang, dan dia masih bersikap tidak tahu apa-apa. Ya, itu memang pengakuan dari kesalahanmu lagi, ucap Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya. Bahkan, jika Yusuan mengakui kesalahannya, mengapa dia masih berencana untuk menghilangkan kepalsuannya? Apakah kamu merasa nyaman dengan kebohonganmu seperti itu? Tanya Xiaoyan, dan terlihat bahwa wajah Yusuan penuh amarah. Sementara itu, wajah Xiaoyan tampak sangat tenang. Senior sudah diam-diam mengubah darah dari avatarku, dan senior mengatakan informasi itu adalah kebohongan. Tapi darah pada tubuh Yuan Shenku mungkin bukan darah Panjun, dan seharusnya itu selalu menjadi darah suci, ucap Xiaoyan yang penuh amarah. Senyuman dan pandangan Xiaoyan tetap tenang setenang air, tapi ada perasaan yang tak terduga di dalam hatinya. Xiaoyan telah merasakan suasana hatinya membaik sejak dia mendapatkan kembali tubuh avatarnya. Tapi keanehan pada cacatnya itu tidak bisa dibandingkan sebelumnya. Xiaoyan tidak tahu level apa tubuh avatarnya ini, tetapi jika jiwa Clan Chimi ini ingin mendapatkannya dengan segala cara, pasti tubuh avatar ini sangatlah berharga. Kemudian, menurut tebakan Xiaoyan, jika Yusuan juga adalah jiwa Clan Chimi, maka masuk akal bahwa Yusuan telah mencapai bintang 8 dan sama sekali tidak perlu merebutnya dengan cara apapun. Singkatnya, semuanya cukup untuk membuktikan tebakan Xiaoyan. Ditambah dengan celah antara tubuh Yuan Shen yang kembali dan pengalaman sebelumnya, Xiaoyan segera menyadari bahwa ada masalah dengan sosok Yusuan ini. Senior tidak pernah menyerah untuk mengumpulkan semua darah emas ini. Dan mungkin karena darah ini sudah lama dibudidayakan, senior terus menjaganya. Tetapi sepertinya itu semua masih belum bisa menembus darah dewa. Apakah aku benar? Senior Clan Chimi, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Namun nyatanya, saat ini Xiaoyan masih belum bisa memastikan apakah Yusuan ini adalah sosok yang selalu mengincarnya. Dan kali ini, dia sengaja menipu Yusuan dengan berbicara seperti itu. Di sisi lain, kemarahan Yusuan menghilang dalam sekejap mata setelah mendengar ini, dan ekspresi marah di wajahnya segera menjadi tegas. Terlihat bahwa dia mampu mengubah suasana hatinya dengan mudah, dan hal ini menunjukkan bahwa semua emosi sebelumnya adalah palsu. Aku hanya ingin tahu kapan semua sandiwaraku terungkap, ucap Yusuan yang tubuhnya mulai kembali rileks. Senior seharusnya tahu, jawab Xiaoyan. Ayolah, ini adalah satu-satunya cara. Sebenarnya, aku sudah menyerah pada tubuh avatarnya itu, dan aku tidak mungkin bisa mengaku sebagai jiwa Clan Chimi, ucap Yusuan. Tapi kenapa ketika aku sudah menyerah dan berencana menghabiskan waktu perlahan untuk mengolah darah dewa, kamu malah muncul di sini lagi dan menghancurkan semua rencanaku? Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Ucap Yusuan yang malah kembali marah. Tampaknya kita benar-benar ditakdirkan, ucap Xiaoyan yang masih tersenyum. Lalu ketika Yusuan melihat kegilaan di mata Xiaoyan, sosoknya pun tiba-tiba terdiam. Pada saat ini, jiwa Clan Chimi sudah jatuh ke tangan Xiaoyan 3 kali berturut-turut. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Xiaoyan adalah musuh bebuyutannya. Mungkin ini adalah kabar buruk bagi Yusuan. Dari dulu, dia adalah sosok yang ditakuti. Tapi semenjak bertemu dengan Xiaoyan, dia selalu menjadi sosok rendahan. Bisakah aku mengaku kalah? Darah dewa itu akan menjadi milikmu, dan tubuh Yuan Shen-nya juga milikmu. Tapi, apakah kamu bisa membiarkan tubuh ini menjadi milikku? Ucap Yusuan sambil tersenyum kecut. Dan terlihat bahwa dia benar-benar ditekan oleh Xiaoyan hingga kehilangan kesabaran. Sementara itu, ketika Xiaoyan melihat seekor jiwa Clan Chimi yang menundukkan kepalanya, sang ratu juga menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Jelas bahwa ini adalah pemandangan yang luar biasa.
aku mendengar bahwa klan Jimmy tidak hanya sombong dan mendominasi, tetapi mereka juga memiliki kata-kata yang bijak. Ucapan mengaku kalah memang selalu diucapkan dari mulut mereka. Suamiku, menurutku orang ini curang dan menyebalkan. Aku ingin mencabut buah pisangnya, ucap sang ratu. Jika saja sang ratu tidak berbicara, Xion mungkin akan perlahan menyiksa Yusuan sampai mati. Tapi tampaknya sang ratu tidak ingin berlama-lama lagi. Namun yang lebih mengerikan adalah Xion juga setuju dengan pernyataan sang ratu. Klan Jimmy adalah klan yang merepotkan. Mungkin jika tidak ada kesempatan seperti ini, Xion tidak mungkin bisa menundukkannya karena perbedaan kekuatan mereka yang sangat jauh. Tentu saja, sosok jiwa klan Jimmy adalah sosok yang sangat licik. Dan dengan tubuh bintang 8 ini, jika itu benar-benar beruntung, bukan tidak mungkin dia akan muncul kembali meski dihancurkan oleh tekanan kuat. Lebih baik membunuh daripada merepotkan di masa depan. Xiaoyan juga berpikir seperti ini tentang jiwa klan Jimmy di hadapannya. Belum lagi, dia juga memiliki tubuh Yuan Shen yang memang merupakan ancaman besar bagi Xiaoyan. Tunggu dulu, aku mohon jangan. Jika aku dilempar lagi, tubuh avatar ini, aku tidak akan mendapatkan apapun lagi. Yang mulia ratu, aku sudah mengakui kekalahan. Jika benar-benar tidak mungkin, aku akan memberikan darah sebagai bayarannya, ucap Yusuan. Kemudian, sosok Yusuan pun berlutut di hadapan sang ratu sambil menakupkan kedua tinjunya. Kini, sosok yang sebelumnya penuh dengan kesombongan telah menghilang. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mempunyai niat balas dendam lagi terhadapmu. Aku benar-benar mengaku kalah, ucap Yusuan yang menyadari kekhawatiran Xiaoyan. Pada saat ini, jiwa klan Jimmy itu benar-benar tidak bisa bergerak leluasa. Dan sepertinya dia hampir menangis di hadapan Xiaoyan. Menghadapi permintaan belas kasihan yang penuh drama seperti sinetron Ajab Indosiar, mata sang ratu langsung tertuju pada sosok Xiaoyan. Dan tentu saja, dia selalu meninggalkan keputusan terakhir di tangan Xiaoyan. Akan tetapi, Xion ternyata masih acuh tak acuh, dan baginya semua ucapan Yusuan ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan, memeliharanya akan berpotensi menimbulkan masalah besar baginya, dan membunuhnya adalah pilihan terbaik. Baiklah Yuan bunuh saja dia, ucap Xion dengan lembut. Sang ratu pun hanya mengangguk patuh, dan akhirnya dia bersiap untuk membunuh Yusuan. Tunggu dulu. Aku akan menjadi penjagamu. Bagaimana dengan itu? Kamu tahu bahwa aku adalah orang kuat dan berasal dari klan yang langkah. Tidak ada ruginya dengan itu, ucap Yusuan. Kamu bahkan tidak mengenaliku sebagai reinkarnasi dari Jusang, dan kamu terlihat tidak dapat dipercayai, ucap Xiaoyan. Seperti yang dikatakan oleh sang ratu tentang klan Jimmy, ada pepatah bahwa jika mereka bertobat, dia tidak dapat mengulang nama dan melakukan kembali kejahatan. Bagaimanapun juga, Xion tidak benar-benar mempercayainya. Sungguh, aku bisa menyumbangkan darah jiwaku. Jika aku tidak patuh padamu, tidak akan terlambat untuk membunuhku, ucap Yusuan. Dan alih-alih bersemangat, Yusuan sudah 2 kali menderita kerugian karena Xiaoyan. Temperamen Xiaoyan yang berubah-ubah membuatnya tidak bisa dikendalikan. Namun, ada satu hal yang membuat Yusuan senang. Apalagi, Xion tidak akan menunjukkan bahwa kasihan kepada orang yang mengancamnya. Senior hanya menggunakan tubuh avatar, dan senior seharusnya memiliki banyak tubuh lain. Membawa senior bersamaku, itu akan mengekspos posisiku. Jika tubuh lain datang untuk menyerang secara diam-diam, menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Ucap Xion sambil menyipitkan matanya, lalu menatap Yusuan. Selain itu, kali ini Xion bertemu dengan jiwa klan Jimmy 3 kali, dan itu adalah jiwa yang sama. Bukan tidak mungkin bahwa lawannya adalah sosok yang sangat mengganggu. Memang ada tubuh yang sangat kuat yang tersembunyi di dunia Suanyin, dan tidak mungkin untuk mengesampingkannya. Apakah itu juga merupakan tubuh yang memiliki kekuatan dewa, atau bahkan tubuh yang lebih kuat daripada Yuan Shen bintang 8, sehingga itu akan mengenali pemiliknya, dan kembali menjadikannya tubuh Yuan Shen yang kuat. Jangan panggil aku senior. Ini ketiga kalinya aku bertemu denganmu.
akulah yang akan memanggilmu senior. Jika tidak mau, aku akan menganggapmu sebagai guruku. Selama kamu tidak membunuhku, aku dapat melakukan apapun yang kamu katakan. Bagaimana dengan itu? Ucap Yusuan yang tampak sangat menyedihkan. Jika saja Xian bersikeras membunuh seperti keinginan sang ratu, yang harus dia lakukan hanyalah mengerahkan jarinya. Tapi memang sangat disayangkan untuk membunuh Yuan Shen bintang 8 saat ini. Terlebih lagi, jika melihat situasi seperti apa yang akan dihadapi Xian selanjutnya, tidak ada yang tahu bahwa kekuatan tempur yang Xian miliki sekarang berasal dari Lingsu Pagoda Emas dan monster raksasa dari dunia Taisu. Tentu saja, kehadiran keduanya ini tidak terduga. Sementara itu, sudah ada beberapa senior yang berasal dari Labu Dewa Bermata 9, dan mereka semua punya tugas masing-masing. Dan sejauh ini, Xian tidak tahu apakah kekuatan mereka yang sebenarnya. Apakah kamu ingin mengubah keputusanmu? Kupikir dia akan berguna, ucap Xian sambil melirik sang ratu. Namun tampaknya sang ratu tidak akan mengganggu pilihan Xian, karena semua pilihan memiliki keberuntungan dan juga karma Xian sendiri. Ini adalah cara paling tepat bagi sang ratu untuk tidak ikut campur sebanyak mungkin. Aku pikir ini sangat sederhana, seperti memurnikan jiwanya menjadi boneka, ucap sang ratu sambil tersenyum manis, dan wajah Yusuan pun langsung membiru setelah mendengarkan kata-kata ini. Sialan, ide buruk macam apa itu? Gumam Yusuan di dalam hatinya. Bagaimana menurutmu? Tanya Xian sambil menatap Yusuan dengan ekspresi serius. Apakah aku punya pilihan? Tanya Yusuan sambil tersenyum kecut, dan Xian pun hanya bisa tertawa lepas sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, semua yang Yusuan miliki sudah dirampas habis. Darah dewa yang ia simpan diambil begitu saja, dan Xian bahkan menempatkan dirinya di dalamnya. Dia sangat marah, sehingga dia merasa jiwanya meledak saat ini. Dan ketika melihat penampilan Yusuan yang menyedihkan, mata Xian pun tiba-tiba berkilat, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sialan, apa yang ingin kamu lakukan kali ini? Ucap Yusuan. Pada saat melihat ekspresi Xian, Yusuan pun terkejut, dan tampaknya dia memiliki firasat yang sangat tidak menyenangkan. Sesuatu yang bahkan lebih mengerikan daripada dijadikan sebagai boneka mungkin akan terjadi. Kita akan bekerja sama, tapi sebelum itu, aku ingin bertanya kepada senior, berapa banyak tubuh avatar yang kamu miliki? Tanya Xian. Aku tidak memiliki yang lain lagi, jawab Yusuan sambil menggertakkan giginya. Dia tidak tahu apa yang Xian rencanakan kali ini, tapi itu seharusnya tidak menguntungkannya sama sekali. Lupakan saja. Jika kamu tidak mau bekerja sama, percuma menjaga jiwamu. Aku lebih baik menghapusnya dan menjadikan tubuhmu sebagai boneka, ucap Xian yang matanya langsung acuh tak acuh, dan suhu di sekitarnya sepertinya telah menurun. Tunggu sebentar. Baiklah, aku akan jujur. Aku mempunyai 100 tubuh avatar, ucap Yusuan sambil berteriak. Dan tampaknya ia tidak tahu berapa banyak kata yang telah membuatnya ketakutan. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Apakah itu jumlah yang sebenarnya? Tanya Xian. Pada saat ini, Xian tidak terburu-buru. Itu karena Yusuan adalah jiwa klan Qimi. Jadi, mungkin dia bisa menjadikan bantuan yang besar. Dan di bawah intimidasi yang besar, bahkan Yusuan tidak bisa menunjukkan kebohongannya lagi. Total ada 98 tubuh avatar. Awalnya, aku memiliki 100 tubuh avatar, termasuk dengan tubuhmu itu, ucap Yusuan. Terlihat bahwa ada kebencian di dalam hatinya. Tapi saat ini, dia hanya bisa menahan diri, dan kata-katanya masih tampak menyedihkan. Di mana semua 98 tubuh avatar ini? Tanya Xian. Xian tentu saja tahu penampilan menyedihkan dari jiwa klan Qimi. Pada saat ini hanyalah sebuah kebohongan belaka dan bukan hal biasa yang bisa bertahan begitu lama. Semuanya ada di langit dan di dunia, tetapi beberapa avatar hampir tidak berguna dan tidak berharga, ucap Yusuan dengan nada menyesal. Baiklah, karena ini masalahnya, aku dapat bekerja sama denganmu. Selama kamu setuju, aku akan membebaskanmu setelah 10.000 tahun, ucap Xian.
Kemudian, Yusuan pun mengangguk sambil tersenyum. Ia tidak peduli dengan janji-janji manis dari Xiaoyan. Yusuan memiliki tubuh di seluruh dunia. Inilah jawaban yang ingin didengar oleh Xiaoyan. Namun, ketika mendengarkan kata-kata itu, Yusuan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melirik Xiaoyan. Tatapannya serius dan penuh keraguan. Aku ingin jiwaku menempati 70% dari tubuhmu, tetapi kamu masih bisa berdiri untukku selama 10.000 tahun sebagai dominasi. Aku menjanjikanmu kebebasan, dan setelahnya aku akan mengabaikanmu, ucap Xiaoyan. Tampaknya Xiaoyan sengaja mengatakan ini di hadapan Yusuan, dan juga Xiaoyan secara langsung menyatakan kondisinya sendiri. Tapi setelah kata-kata ini jatuh, kekuatan merebut tubuh pun langsung menyelimuti sosok Yusuan. Jika ada sedikit pun perlawanan, aku akan menghapus jiwamu, ucap Xiaoyan. Dan saat ini, tingkah Xiaoyan seperti perampok yang tidak tahu malu. Sementara itu, Yusuan mengutuk di dalam hatinya. Ia tidak setuju sama sekali. Kerjasama macam apa ini? Tentu hanya jual beli dengan paksa. Dan ketika melihat kembali pada dirinya yang sekarang, tampaknya Yusuan bukanlah orang jahat. Namun, menghadapi permintaan Xiaoyan yang tidak masuk akal, jiwa Kenshimi itu benar-benar tidak punya pilihan selain tunduk dengan patuh. Itu karena saat dia sudah ada dalam sarang ular berbisa, dia tidak bisa melakukan perlawanan. Beberapa waktu kemudian, jiwa Xiaoyan pun berhasil menempati 70% dari tubuh Yusuan. Tapi, pada kenyataannya, Xiaoyanlah yang memiliki dominasi kuat atas tubuh tersebut. Ini adalah seni kendali tubuh, yang bahkan lebih mengancam Yusuan daripada darah jiwanya. Tentu saja, selain menempati 70% dari tubuh itu, Xiaoyan juga membiarkan sang ratu memberlakukan segel pada Yusuan. Efek dari penyegelan ini bisa langsung menghancurkan jiwa Yusuan, dan hampir secara bersamaan, itu juga memborgol jiwanya dengan tanda gelang kaki yang terkunci rapat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mencari getah di pohonku ini. Semoga betah yang baru join di sini.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。